lebih ya 300-an lah, 200-300. 300 sampai 300 pemilih ya. Sementara itu, sesuai rencana door prize akan diundi setelah proses pemungutan dan penghitungan suara. Dari Ngawi, Ito Wahyu melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kabar Pacitan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampaikan informasi mengenai pembangunan Pacitan di hotline JTV Pacitan pada nomor 0821 3131 2012 atau di email kami jitu.pacitantv@gmail.com. Informasi seputar Kabupaten Pacitan juga dapat Anda akses melalui akun YouTube, Facebook JTV Pacitan, dan website kabarpacitan.com. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa JTV Pacitan saat ini telah mengudara lewat jaringan digital dengan tampilan yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini. Mohon undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV. Informasi Banggar DPR RI bahas rencana pemberlakuan PPN 12% bersama Pemprov Jatim akan kami hadirkan di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Pemirsa, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI membahas rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% bersama Pemprov Jatim di Gedung Negara Gerahadi Surabaya Kamis siang. Kebijakan ini sudah sesuai dengan undang-undang, namun untuk pelaksanaannya masih menunggu keputusan Presiden diberlakukan atau dibatalkan. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Pojok Pitu hari ini, Kamis 28 November 2024. Mewakili kru yang bertugas, saya Stephanie Imelda pamit undur diri. Selamat malam. Salam JTV 100% Jawa Timur. Kemudian
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto terkait rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% ini sudah sesuai dengan undang-undang. Namun untuk pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan pajak PPN 12 ini kewenangan dari eksekutif. Pihak legislatif dari DPR RI hanya bersifat menunggu dari keputusan eksekutif. Rencananya kenaikan PPN 12% ini akan diberlakukan bulan Januari tahun depan, tetapi sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Presiden apakah dibatalkan atau dilanjutkan. PPN 12% ini nantinya memang ini sesuai dengan undang-undang, ya, undang-undang 12%. Namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu tunggu daripada keputusan Presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh pejabat dari Kepala Den terkait dengan apakah ditunda ataukah hal-hal yang mungkin akan dilakukan penundaan kemudian ada bansos, itu semuanya kita akan menunggu dari keputusan Presiden. Sementara PJ Gubernur Jatim Adi Karyono mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Jawa Timur mendukung kebijakan pemerintah pusat, bila memang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kami belum mendapatkan secara langsung secara asosiasi, tapi mungkin orang per orang menyampaikan terkait dengan situasi sebetulnya. Kalau ekonominya baik, tentu kami berkewajiban untuk bagaimana memberikan pendapatan yang lebih baik. Dan kalau nanti penggunaannya sebesar-besarnya untuk juga kesejahteraan masyarakat, tentu kami juga tidak keberatan. Pada prinsipnya kami menunggu dari pimpinan di pusat, Kementerian Keuangan, apapun yang memang diinstruksikan dan sudah berdasarkan analisis, ya tentu akan kami lakukan. Rencana kenaikan PPN 12% tidak dikenakan pada semua sektor. Ada beberapa sektor pengecualian, di antaranya bidang kesehatan, kemudian bahan pokok, dan pendidikan dibebaskan PPN. Ayul Andim, CTV. Nonton JTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih masih dengan saya Julian Tondo dalam Jitu Podcast. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita masih berbicara tentang mengenal sosok. Kali ini yang kami ajak untuk datang dalam acara Jitu Podcast adalah
seorang politisi gaik dari Partai Kebangkitan Bangsa. Di sebelah kiri saya ada sosok yang cukup ganteng. Baik, kita perkenalkan, beliau adalah Vibi Irawan. Betul nggih? Siap, betul. Saya panggil Mas aja ya. Mas, masih biar, muda. Iya, biar santai gitu. Siap. Perlu kita ketahui Mas Vibi Irawan ini sudah menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pacitan selama 2 periode ini ya Mas ya. Betul. Dan siapa, apa dan bagaimana beliau, kita akan berbincang-bincang langsung dalam Jitu Podcast. Baik Mas Vibi, terima kasih atas kedatangannya. Siap. Acara kali ini kita lebih ngobrol santai. Oke. Kita lebih bercerita atau memperkenalkan diri. Siapa sih sebenarnya sosok Vibi Irawan ini? Ya. Yang masih muda, kemudian mengabdikan diri menjadi wakil rakyat selama 2 periode dari Partai PKB. Mungkin begitu Mas Vibi, monggo mungkin bisa langsung perkenalan tentang panjenengan itu. Wah. Monggo Mas Vibi. Berarti gini ya. Saya ini sebegitu tidak dikenalnya. Ya, oke, Mas Tondo, saya panggil Mas Tondo. Iya, Tondo aja Mas. Ya, Tondo Tresno boleh. Tondo Moto juga boleh. Oke. Mungkin seharusnya yang kenalkan itu Mas Tondo, karena biasanya kalau memperkenalkan diri ini seorang politisi itu pasti bernuansa pencitraan. Tapi saya mencoba untuk bagaimana saya mengobjektifkan diri, menceritakan tentang saya. Dan tentunya ini kalaupun nanti ada hal yang subjektif, saya juga mohon maaf karena saya manusia biasa. Tidak mungkinlah seputih kapas. Oke, jadi sebetulnya dunia organisasi ini saya kenal sejak SMP dan SMA sejak awal. Oh ya, saya kenalkan diri dulu ya. Nggih, Mas. Nama lengkap, Pacitan, tanggal lahir, asal, istrinya berapa, anaknya berapa. Warga Pacitan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai tentunya. Perkenalkan, saya Vibi Irawan, salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Pacitan. Asal saya Sirnoboyo, kota, saya ulangi, desa yang berada di pinggir kecamatan kota yang menjadi langganan banjir Mas Tondo. Dari Sirnoboyo, dan saya lahir di tahun 83. Masih muda apa udah tua Mas Tondo? Nggih, sama masih muda. Lebih tua jenengan timbang saya. Oh gitu Mas. ya. Saya tapi kelahiran 87 Mas. Ya. Enggak apa-apa lah, hari ini yang punya panggungan Mas Tondo. Iya. Jadi saya ngikut lah. Iya. Meskipun beliau ngendikan kelahiran 2000, saya juga percaya. Iya. Ya, saya kelahiran 83, berdomisili tetap masih di desa tercinta di Sirnoboyo. Istri satu saja, satu-satunya. Satu di sana, kemudian di sini. Kemudian anak saya sementara baru 3. Ada program nambah sih sebetulnya, karena yang menghibur dan menyemangati diri ini adalah ketika pulang dari aktivitas kerja itu, pulang anak-anak rame-rame menyambut dan bersama-sama bisa bercengkrama. Oke. Saya mulai berorganisasi itu di SMA, SMP, SMA, kemudian saya lanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja. Di sana saya mengenal dunia pergerakan lewat organisasi PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, disitulah saya mengembangkan diri, potensi diri, banyak belajar di sana bersama tokoh-tokoh senior, ada Caimin, ada Pak Iman Sukri, ada banyak tokoh-tokoh, Mbak Lulu juga, ada banyak tokoh yang menurut saya itu juga mempengaruhi karakter berorganisasi saya dan karakter berpolitik saya. Nah, setelah itu selesai sekolah, saya bekerja di swasta, kemudian karena memang dunia saya dunia organisasi, saya mungkin passionnya sudah di politik Mas Tondo. Akhirnya saya masuk di PKB yang kebetulan saat itu PKB sedang mengalami kondisi yang tidak begitu berbahagia.
Nah, sehingga saya bersama teman-teman eksponen PMII di Jogja maupun di Pacitan mengkonsolidir diri untuk bagaimana partai yang kita cinta ini bisa eksis kembali. Dan alhamdulillah debut pertama kita 2019 dari 0 kursi kita bisa dapatkan 5 kursi dan bisa bertahan kembali di tahun 2024. Saya kira itu nanti bisa PMII ya Mas ya. PMII. Artinya awal proses di aktivis dari PMII, kemudian tertarik di dunia politik. Kenapa Mas kok tertarik di dunia politik? Tidak tertarik di dunia usaha atau apa gitu? Jadi gini, namanya passion itu gimana ya? Itu sudah lahir dari naluri ya. Nalurinya memang seperti saya sempat memang berpikir kenapa sih tidak berada di dunia usaha, bergerak di bidang bisnis. Ya kita tetap melakukan usaha, melakukan bisnis, tapi masih skala belum begitu di concern atau difokusi. Karena memang ya sudah jiwa politiknya bergejolak. Meskipun sampai hari ini saya masih ya sedikit-sedikit ada usaha. Karena dunia politik ini adalah dunia pengabdian. Tidak bisa menjadi sandaran pondasi ekonomi, tidak bisa. Ada banyak petualangan gitu ya, Mas ya. Dinamikanya. Dan di politik itu kan tidak bisa diukur dengan neraca keuangan itu kan tidak bisa. Oh gitu ya Mas. Iya. Betul. Tapi anggapan masyarakat ketika masuk ke dunia politik kemudian maaf ini menjadi wakil rakyat, waduh penak ya saiki uripe dadi anggota dewan. Ini apakah benar seperti itu Mas? Saya kira wajar lah ya, wajar masyarakat berpikir seperti itu, wajar, sangat wajar sekali karena melihat memang kita ini sebagai anggota legislatif diberikan fasilitas yang tentu legal ya, dilindungi regulasi untuk menggunakan fasilitas itu. Ya kesan di luar memang begitu ya, enak lah. Iya. Dan itu disyukuri, patut disyukuri karena memang perjuangan berada di situ tuh cukup berat sekali. Ya meskipun begitu tetapi di DPRD juga tidak sebatas hanya ngomongkan fasilitas ya, tapi tugas-tugas bagaimana aspirasi masyarakat yang sebegitu besarnya. Bahkan bisa dibilang tidak hanya kelompok atau komunitas, tapi bahkan pribadi aja menitipkan aspirasi itu kepada kita. Sehingga kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab politik untuk menyalurkan itu kepada pemerintah sehingga bisa tentunya tujuannya pada intinya adalah mewujudkan aspirasi mereka untuk kesejahteraan. Tampilannya enak ya Mas ya, tapi ya sawang sinawang juga gitu. Iya. Gitu. Harus juga begini, tinggal siapa yang kita nikmati ya. Artinya bagaimana kita merasakan ya namanya kerja mana ada yang enak kan Mas. Pasti berisiko, apalagi kita berisiko. Tapi senyampang kita masih ada gundelan. Ya apa ya? Menikmati fasilitas, tetapi harus dengan konsekuensi bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu. Iya, artinya kan begini Mas, menjadi wakil rakyat, kemudian hari ini duduk di kursi dewan, yang dipikir kan karena menjadi wakil rakyat, kemudian kan yang dipikir rakyat masyarakat Kabupaten Pacitan kan begitu. Duduknya enak, tapi nyambut gawe sing angel ngoten nggih Mas. Ndak capek Mas? Ya kembali ke passion ya. Karena sudah passion. Kalau bekerja itu dengan rasa suka, rasa senang dan rasa cinta tentunya terhadap profesi itu. Saya kira kita ya happy aja, kita jalani sekuat mungkin, ikhtiar, berdoa, meskipun masih juga banyak kelemahan kita. Banyak. Ketika selama ini Mas berkeliling di daerah-daerah, terutama di Dapil, mohon maaf Dapil mana ya Mas? Saya Dapil 2 Punung Dapil 2 Punung Donorojo nggih. Terutama berkeliling di dapilnya atau mungkin di dapil yang lain. Ada hal-hal menarik apa Mas yang ditemui pengalaman panjenengan sampai dengan saat ini? Gini, jadi pada dasarnya kalau saya diskusi dengan teman-teman DPR lain ya, anggota lain baik satu fraksi maupun tidak, sebetulnya tidak jauh berbeda lah. Hanya mungkin secara geografis beda, sehingga tuntutan atau harapan masyarakat itu berbeda. Karena yang kita temui ini kan bukan soal hanya infrastruktur. Kalau infrastruktur semuanya pasti pengen. Jelas. Tapi pembangunan, kemajuan itu tidak hanya infrastruktur. Ini saya mumpung ingat ya. Ada satu hal yang apa ya? Menurut saya menarik. Jadi begini, di dapil saya itu ada problematika yang ini sudah menjadi rantai pembunuh menurut saya di masyarakat. Apa itu? Dan tidak pernah dibahas di DPRD.
Jangan tahu apa.